Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas En Channel untuk restorasi Mio GT. Ini ada beberapa bagian yang harus diperbaiki seperti tadi stang, kemudian ini bodi-bodi kasar yang sudah bule atau belel, kemudian ada standar samping, kemudian tutup knalpotnya sendiri ini juga sudah berkarat dan tidak bagus tampilannya, kemudian bagian deck dan juga leksil yang perlu diperbaiki tampilannya. Kita mulai dengan membuka tutup mesin terlebih dahulu. Joknya kita buka, kemudian skrup pengikat kanan kiri kita buka, juga bagian depan ada satu kita buka, kemudian kita bisa geser ke bagian luar dan tarik ke depan, kemudian kita sesuaikan dengan posisi kursi. Selanjutnya tutup mesin ini kita amplas terlebih dahulu dengan amplas halus 1500 atau 2000 tingkat kekasarannya. Ini kita amplas secara merata untuk membuat permukaan kasar supaya mudah dicat, dan bagian-bagian yang rusak itu bisa menjadi halus. Kemudian kita cuci dengan sabun. Ini kita gunakan sampo mobil atau sampo untuk mencuci kendaraan. Kita bersihkan secara merata supaya lemak dan kotoran hilang. Setelah ini tutup mesin ini kita biarkan kering dan kita spray dengan Diton dashboard coating untuk memberi warna hitam yang alami. Apabila ingin dilakukan pengulangan untuk pengecatan, harus ditunggu minimal 15 menit supaya cat yang pertama mengering terlebih dahulu. Kemudian kita bisa tutup dengan clear dock supaya tampilannya sama seperti originalnya, warna hitam plastik. Kemudian ini apabila ingin dilakukan double spray juga harus ditunggu minimal 15 menit. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk melepas spion. Untuk yang kiri ini putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita kendorkan baut penguncinya terlebih dahulu. Untuk yang kanan ini satu arah dengan jarum jam. Ini berbeda antara kanan dan kiri untuk Yamaha Mio. Kemudian skrup bodi kita lepas untuk di bagian batok. Ini di atas ada dua, di bawah ada dua kanan kiri. Kemudian di bagian depan di batok ini ada satu di kanan dan satu di kiri. Kemudian kita bisa lepas skrup pengikat yang ada di leksil. Ini ada beberapa di atas dan beberapa di bawah. Setelah bagian leksil kanan, kita ke bagian kiri untuk melepas skrup pengikat yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa melepas skrup pengikat untuk di paru atau penahan lumpur bagian depan. Di sini di bagian bawah ada satu, kemudian di tameng juga ini bisa kita lepas. Setelah itu penutup samping ini bisa kita angkat dan kita pisahkan. Begitu juga bagian sebelah kiri, ini skrup yang ada di paru kemudian yang ada di tameng kita lepas dan kita tarik bagian penutup samping. Dilanjutkan dengan melepas bracket plat nomor, kemudian ada skrup pengikat yang ada di penahan lumpur atas,
Kemudian paru ini bisa kita geser-geser untuk kita bisa lepas. Ini terhalang dengan spakbor depan, harap berhati-hati. Setelah itu kita bisa lakukan pengamplasan, dan sebelumnya kita basahi dengan air terlebih dahulu supaya nanti permukaannya halus. Ini kita amplas dengan menggunakan amplas dengan kekasaran 1500 atau 2000. Kita aplikasikan ke semua permukaan yang akan kita cat supaya halus, dan bagian-bagian yang cacat bisa sedikit lebih halus. Setelah itu kita bersihkan dengan sabun atau sampo mobil ini supaya lemak, oli, dan kotoran hilang. Setelah semuanya bersih kita bilas dan kita diamkan supaya mengering terlebih dahulu, untuk setelah itu dilakukan pengecatan. Setelah kering bisa kita cat dengan ditone dashboard coating untuk memberi warna hitam dan warnanya sangat menempel di permukaan plastik. Selain itu warna hitamnya juga mirip dengan material plastik. Kita spray secara merata. Apabila ingin dilakukan pengecatan ulang harus ditunggu minimal 15 menit supaya cat yang pertama mengering. Setelah pengecatan ini kering, kita bisa tutup dengan clear doff supaya memberi kesan tidak mengkilat atau warnanya sama dengan warna plastik. Begitu juga untuk clear doff ini, apabila ingin diulang pengecatannya harus ditunggu minimal 15 menit supaya pengecatan yang pertamanya kering sempurna. Seperti ini hasil akhirnya, cukup bagus hasil pengecatannya, seperti baru kembali. Selanjutnya kita bisa lepas tameng dengan menarik tameng depan ini. Selanjutnya soket yang ada di belakang tameng, ada satu soket kabel yang harus kita pencet dan kita tarik untuk dilepaskan. Selanjutnya batok lampu kita bisa tarik dan lepaskan soket untuk lampu depan, kita tekan dan putar untuk dilepaskan. Selanjutnya skrup pengikat di batok belakang ini kita bisa lepaskan satu persatu. Kemudian soket yang ada di batok belakang ini kita lepaskan satu persatu supaya nanti pada saat kita angkat batoknya sudah tidak ada lagi kabel yang tersangkut. Dari soket ini ada beberapa jenis, ada yang hanya ditarik saja atau perlu ditekan penguncinya baru bisa dilakukan penarikan. Dan berhati-hati supaya tidak ada kabel yang rusak atau putus. Ternyata di sini ada satu skrup pengikat di bawah batok belakang yang belum dilepas. Dan untuk bisa memisahkan batok belakang ini, kabel speedometer juga harus kita lepaskan. Setelah kabel speedometer ini sudah bisa kita pisahkan seperti ini. Kemudian speedometernya kita pisah dari
batoknya. Ini ada 3 skrup pengikat yang harus kita lepas terlebih dahulu. Selain speedometer, di sini juga ada saklar di bagian kiri yang harus kita lepas. Ada satu skrup pengikat kita lepas, kemudian klip-klip penguncinya kita bisa tekan dan tarik. Kemudian yang bagian kanan juga sama, di situ ada klip pengunci, kita bisa tekan dan tarik. Selanjutnya stiker yang ada di bagian batok belakang ini kita lepaskan untuk bisa kita lakukan pembersihan dan pengecatan. Selanjutnya kita bisa lakukan pengamplasan untuk batok belakang ini dengan menggunakan amplas 1500 atau 2000 untuk tingkat kekasarannya, supaya permukaannya sedikit kasar dan memperhalus bagian-bagian yang ada cacat atau goresan. Setelah diamplas semua, kita bisa lakukan pencucian dengan menggunakan sabun. Di sini digunakan sampo mobil supaya lemak, minyak dan kotorannya bersih. Dan kita bilas, kemudian biarkan kering. Selanjutnya untuk ada logo Yamaha di bagian depan yang tidak akan kita lakukan pengecatan, sehingga bisa kita tutup dengan tape. Untuk penutupannya dilakukan dengan hati-hati supaya tertutup sempurna dan tidak menutup bagian batok yang akan kita lakukan pengecatan. Kita bisa lanjutkan pengecatan dengan diton dashboard coating untuk memberi warna hitam dan catnya bisa melekat baik. Untuk pengecatan selanjutnya kita tunggu minimal 15 menit supaya mengering, dan bisa kita lanjut dengan clear gloss supaya tampilan batok belakang ini mengkilat dan mudah dibersihkan. Setelah ini kita biarkan mengering, kita lanjut pemasangan stiker perhatian yang ada di batok belakang supaya terlihat seperti barang baru. Selanjutnya kita bisa lepas penutup logo Yamaha yang ada di atas batok belakang ini. Paralel kita akan lakukan pengecatan untuk switch yang ada di kanan. Sebelumnya kita lepas dulu bagian switch. Untuk cangkangnya bisa kita lakukan pencucian. Di sini kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu supaya permukaannya sedikit kasar dengan amplas 1500 atau 2000. Kemudian dilakukan pencucian untuk menghilangkan lemak, oli dan kotoran. Setelah pencucian ini kita biarkan kering, kita bisa cat dengan diton dashboard coating untuk memberi warna hitam, kemudian ditutup dengan diton clear doff untuk memberi warna atau kesan mengkilat. Selanjutnya kita bisa lakukan pemasangan speedometer di batok bagian belakang. Ini kita sesuaikan posisinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa ikat dengan skrup pengikat. Di sini ada 3, kanan 1 kiri 1 dan di bagian depan 1. Selanjutnya bagian saklar sebelah kiri bisa kita pasang, dan di sini ada satu skrup pengikat yang nanti terakhir akan kita pasang. Di sini disesuaikan lubang dengan klipnya. Setelah itu untuk bagian saklar di kanan yang sudah selesai kita cat, kita pasang kembali
switchnya. Di sini ada dua skru pengikat kecil, jadi kita bisa lakukan pemasangan dan dilakukan dengan hati-hati. Setelah switch selesai, kita bisa pasang di batok belakang speedometer ini. Kita sesuaikan antara lubang dengan klip, dan ini kabelnya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian disesuaikan antara lubang dan klip antara saklar dengan batok belakang. Setelah itu kita tekan dan selesai untuk persiapan pemasangan speedo dan batok belakang. Selanjutnya akan kita perbaiki tuas rem kiri atau rem belakang. Di sini kita akan lepas terlebih dahulu skrupnya, kemudian kabel belakang. Setelah itu jalu yang ada di kiri juga kita lepas untuk diperbaiki. Tuas ini kita getok untuk dikembalikan ke posisi aslinya. Selanjutnya bekas getokan ini kita lakukan pengamplasan supaya permukaannya rata kembali dan tampilannya menjadi bagus. Dan untuk ujung-ujungnya ini juga karena pernah jatuh dan bentuknya sudah tidak bagus, nah ini kita bisa perbaiki dengan menggunakan amplas halus. Kita gosok-gosok dengan amplas sampai permukaannya bagus dan halus. Selanjutnya tuas rem ini kita pasang. Kita masukkan dulu ujung kabelnya, kemudian kita bisa posisikan, dan lubang atau bagian yang akan kita pasang kita kasih grease terlebih dahulu supaya nanti pergerakannya jadi mudah atau tidak seret. Kemudian baut pengikat kita pasang di sini menggunakan baut 10. Bagian atas kita kencangkan terlebih dahulu. Setelah kencang kita pasang baut pengunci di bagian bawah. Demikian sharing untuk tahap pertama restorasi atau perbaikan Mio GT. Sampai ketemu di tahap berikutnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.